Nama saya Nita Rosita, mahasiswi UPI Kampus Purwakarta semester 8 dengan NIM 1600220. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, khususnya untuk mata pelajaran IPA tentang gaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu, kalian sudah siap atau belum? Kalau misalkan sudah siap belajar, coba cek lagi tempat duduk kalian, di kiri, kanan, atas, bawahnya masih ada sampah atau enggak. Kalau misalkan masih ada sampah, buang dulu sampahnya ke tempat sampah. Cek juga kerapihan seragam kalian, coba lihat pakaiannya udah rapi atau belum. Kalau misalkan udah rapi, ayo kita mulai belajar. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang gak masuk hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar apa aja? Ya betul, kemarin kita belajar tentang listrik statis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, tadi pagi kalian berangkat sekolah naik apa? Ada yang naik motor, diantar sama mama sama bapak? Ada yang naik sepeda atau naik mobil? Nah, jika ada, Ibu punya satu cerita nih, satu cerita tentang seorang anak bernama Edo yang berangkat ke sekolah naik sepeda. Suatu hari, ada seorang anak bernama Edo. Dia berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Nah, di jalan, Edo mengurangi kecepatan dia mengayuh sepeda, dan laju sepedanya pun menjadi lambat. Tapi sebentar lagi bel masuk akan berbunyi, dan Edo menambah kecepatannya, dan laju sepeda pun menjadi semakin kencang, sehingga Edo tiba di sekolah tepat waktu. Nah, dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jika kecepatan mengayuh sepeda dikurangi, laju sepeda akan lambat. Tapi jika kecepatan mengayuh sepeda ditambah, laju sepedanya akan semakin kencang. Ada yang tahu gak itu berhubungan dengan apa? Materi yang akan kita bahas kali ini, ada yang tahu? Ya, yaitu tentang gaya. Sebelumnya, ada yang tahu gak gaya itu apa sih? Sebelum kita membahas tentang gaya lebih lanjut, Ibu mau kalian mengingat-ingat dulu, karena kita kan sebelumnya pernah belajar tentang gaya, belajar tentang pembelajaran ini. Tapi waktu itu hanya sebatas mengenal. Coba kalian ingat-ingat lagi dan buka buku tema kalian. Di situ ada narasi tentang gaya dan gerak. Coba kalian baca ya. Nah, jika kalian sudah membaca narasi tentang gaya dan gerak yang ada di buku tema kalian, apa sekarang kalian sudah paham tentang apa itu gaya dan gerak? Jangan khawatir, jika kalian belum paham, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan gaya. Nah,
Yang dimaksud dengan gaya ialah suatu tarikan atau dorongan yang dapat memindahkan suatu benda atau yang mempengaruhi sesuatu benda itu berpindah tempat atau bergerak. Nah, yang disebut dengan gerak sendiri ialah perpindahan suatu benda dari titik awalnya, dari titik A ke titik B. Kemudian gaya juga bermacam-macam, memiliki banyak macam. Ada 6. Yang pertama ada gaya magnet, yang kedua ada gaya listrik statis, yang ketiga ada gaya otot, yang keempat ada gaya gravitasi bumi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang terakhir ada gaya gesek. Nah, yang dimaksud dengan gaya magnet ialah gaya yang berasal dari magnet. Contohnya, ketika magnet itu sendiri berdekatan dengan paku, otomatis paku tersebut akan tertarik oleh magnet. Nah, lalu yang kedua ada gaya listrik statis, seperti yang pernah kita lakukan percobaan tentang penggaris yang digosokkan ke rambut kering, lalu didekatkan pada potongan kertas dan potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris itu sendiri. Itu contohnya. Lalu ada gaya otot. Gaya otot itu apa sih? Nah, gaya otot ialah gaya yang berasal dari kekuatan manusia itu sendiri. Contohnya, gaya saat manusia itu mendorong meja. Lalu, ada gaya gravitasi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi ialah kekuatan bumi untuk menarik suatu benda ke bawah, atau ke pusat bumi. Nah, contohnya, kalian pasti pernah lihat buah yang jatuh dari pohonnya, ya kan? Nah, selanjutnya yang kelima ada gaya pegas. Gaya pegas ialah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Kalian pernah bermain ketapel? Nah, itu salah satunya, salah satu contoh gaya pegas. Dan yang terakhir ada gaya gesek. Kalian pasti pernah lihat motor, mobil, sepeda yang melaju di jalanan. Nah, ketika ban tersebut mengenai aspal jalanan, saat itu terjadi adanya gaya gesek, terjadi gesekan. Nah, itu salah satu contohnya dari gaya gesek. Nah, kita sudah tahu tadi macam-macam gaya, ada 6. Nah, sekarang ada juga contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Yang pertama ada mendorong meja, lalu menutup dan membuka pintu, bermain ketapel, bermain panahan, mengayuh sepeda, dan lain sebagainya. Nah, itu dia apa yang dimaksud dengan gaya, macam-macam gaya, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai sini? Baik, jika kalian sudah paham tentang gaya, sekarang Ibu minta kalian buka buku tema yang di situ ada langkah kegiatan untuk suatu percobaan mendorong meja. Untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Di situ dijelaskan bahwa kalian akan melakukan suatu percobaan mendorong meja, pertama oleh seorang diri, yang kedua dibantu oleh teman kalian. Paham? Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan. Bagaimana? Jadi, apa kalian tahu percobaan tadi termasuk ke dalam contoh gaya apa? Ya, betul sekali. Itu yang tadi kita lakukan, percobaan mendorong meja, itu termasuk ke dalam contoh gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan oleh kekuatan manusia. Sekarang, Ibu minta kalian buka buku tema kalian. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan percobaan yang tadi telah kalian lakukan.
Nanti jika sudah selesai, kita akan bahas soal tersebut satu per satu. Mengerti? Bagaimana? Sudah selesai? Ya, seperti kata ibu tadi, kita akan membahas pertanyaan tersebut satu per satu. Nah, dari soal yang pertama, apa sih perbedaan ketika kalian mendorong meja seorang diri dengan ketika kalian mendorong meja bersama teman kalian? Ada bedanya nggak? Pasti ada. Nah, jawabannya, ketika kita mendorong meja sendiri, meja tersebut akan sulit untuk berpindah tempat atau sulit untuk bergerak. Kenapa? Karena gaya yang dikeluarkan oleh satu orang itu berbeda dengan gaya yang dikeluarkan oleh dua orang. Gaya yang dikeluarkan oleh dua orang itu jelas lebih besar dibandingkan dengan gaya yang dikeluarkan oleh satu orang, dan otomatis meja akan lebih mudah bergerak apabila gaya yang dikeluarkan lebih besar gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sih pergerakan meja ketika kalian mendorongnya sendiri dan dibantu dengan teman kalian? Nah, pergerakan meja ketika kita mendorongnya sendiri, meja tersebut bergerak dengan lambat. Berbeda halnya ketika kita mendorong meja dibantu oleh teman kita. Meja tersebut cenderung lebih mudah bergerak, pergerakannya lebih cepat. Dan yang terakhir, kesimpulan dari percobaan tadi apa kira-kira? Ya, kesimpulannya dari percobaan yang telah kita lakukan tadi yaitu semakin besar gaya yang kita keluarkan, semakin cepat pula pergerakan suatu benda. Nah, tadi kita sudah membahas satu persatu soal yang ada di buku tema kalian. Sudah mengerti? Jika kalian masih belum mengerti, kalian boleh tanyakan. Tapi jika kalian sudah mengerti semuanya, mungkin kita akan tutup pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu yang akan nanya. Ibu yang akan bertanya pada kalian. Nah, tadi kita sudah belajar apa aja sih? Ya, betul. Pertama, kita sudah belajar tentang gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Yang dimaksud dengan gaya yaitu suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda untuk bergerak atau berpindah tempat. Lalu ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada 6. Yang pertama gaya magnet, yang kedua gaya listrik statis, yang ketiga gaya otot, yang keempat gaya gravitasi bumi, yang kelima gaya pegas, dan yang terakhir gaya gesek. Lalu kita juga tadi belajar tentang contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang tadi kita lakukan tadi, percobaan mendorong meja. Nah, contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah ibu sebutkan tadi, ada mendorong meja, membuka menutup pintu, lalu saat kita mengayuh sepeda, saat kita bermain ketapel, saat kita bermain panahan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali contoh gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari orang tua kalian ataupun dari internet. Lalu kita juga tadi sudah melakukan percobaan di mana kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar gaya yang dikeluarkan, semakin cepat pergerakan suatu benda. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.